depan ini masih tetap membahas tentang likuidasi. Bagaimana cara membuat laporan likuidasi, tetapi perbedaan dengan pertemuan ke-8 ini mengkondisikan salah satu modal dari anggota sekutu bersaldo minus. Nah, bagaimana caranya untuk saldo minus tersebut bisa tertutupi ketika saat likuidasi. Nah, ini kondisinya bisa dilihat di sini, nilai aset 720 tetapi dijual 400. Nah, otomatis di sini kerugian nilai aset itu harus dibagi terhadap masing-masing sekutu, mengurangi modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu. Nah, ini kita lihat langsung ke lembar jawabannya. Sama seperti pertemuan kemarin, dibuatkan laporan likuidasinya. Ingat ya, antara aktiva dengan pasiva, ini saya bedakan warnanya itu harus seimbang jumlah saldonya. Angka di sini diambil dari neraca, fokus jumlah yang di sini ya, di sum di sini ya. Kita lihat jumlah aktiva 760, begitupun pasiva sama 760. Nah, di dalam soal disebutkan bahwa aset itu dijualnya 400. Ya kan, yang tadi asetnya 720, berarti ada rugi kan? Rugi penjualan aset. Nah, bagaimana ruginya? Kita lihat sebelah sini. Nah, ini ruginya. Aset senilai 720 dijual 400, ini ruginya. Rugi ini harus dibebankan ke setiap anggota sekutu berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Nah, ini persentase yang telah ditetapkan. A kebagian 96, B pun sama, C juga, C 64, D 64. Nah, pembagian rugi ini akan mengurangi modal masing-masing sekutu. Ini nih. Ya. Ini hasil dari hitungan tadi. Saya kasih warna dulu. Nah, setelah dibebankan ke masing-masing anggota sekutu, maka modalnya dihitung kembali sehingga setelah dikurangi kerugian, modal A mencapai sebesar 72, B 30, C 18, dan ini D minus. Nah, D ini minus, ini bagaimana tindakan selanjutnya? Nah, kita lihat dulu kasnya. Ini ada kas 440, saldo awal ditambah hasil penjualan aset. Totalnya 440. Ingat ya, pada saat likuidasi yang harus pertama dibayarkan adalah hutang usaha ke kreditor. Nah, di sini hutangnya 300. Kita bayarkan dulu lunas karena uangnya mampu untuk membayar. Sehingga hutangnya 0 dan saldo kasnya 140. Hitung kembali saldonya seimbang atau tidak. Kasih aktiva 140 ya, lihat. Kemudian pasiva tetap 140, berarti masih seimbang, masih balance. Nah, kemudian ini masih ada uang. Kalau uang ini dibayarkan kepada D, sementara saldonya D itu minus, ya kan? Nah, tutupkan dulu hutang ini kepada minus tadi. Kita jangan dulu bayarkan ke D, tapi hutang persekutuan ke D tutupi dulu pada modal yang minus tadi. Maka di sini kita lihat jadi 0 kan hutang kepada D dan minusnya pun jadi berkurang menjadi minus 4. Hitung kembali saldonya, aktivanya tetap 140, pasiva kita lihat di sini masih tetap 140, masih seimbang, masih balance. Nah, kemudian ini masih ada uang nih, gitu kan? Kayaknya kalau dibayarkan ke hutang B itu masih muat. Terus sisanya bagaimana pembayaran ke A, B, C, D? Ini kan harus dikembalikan nih. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan di sini ada minus di D, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang ini nih, saldo yang ini. Yang ini kita lihat di perhitungan buku bantunya di bawah. Di sini ya. Nah, sini. Bagaimana cara menghitung pembagian berapa nominal yang akan dikembalikan ke masing-masing sekutu dengan kondisi D yang minus.
ini kan angka yang dari atas tadi ya, yang ini yang saya kuningin, sama warnanya kita kuningkan aja. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian si B itu kan persekutuan masih punya utang nih. Nah, ini masih punya utang kan? Nah, ini masih punya utang. Saya tarik ya. Nah, jadi di sini saldonya B itu modalnya 30, hutangnya 24. Kita jumlahkan. Nah, sudah gitu, karena di sini posisinya si D ini minus, negatif, ini harus dibagi dulu ke 3 anggota sekutu ini. Istilahnya biar dinolkan dulu. Nah, kok bisa dapetnya 1,5, B juga, C juga, itu bagaimana? Tapi total dari pembagian ini 4 nih, lihat di sini ya, sum. 4 kok bisa nominalnya jadi 1,5. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kita lihat di sini modal prosentase yang dimiliki A adalah 30, B 30, C 20. Ini kalau ditotalkan berapa? 80 kan? Berarti untuk menghitung pembagian minus 4 tadi ke A, itu berarti begini hitungnya. 30 ya, 30 itu adalah persentase yang dimiliki oleh A per 80, yaitu jumlah ketiganya dikali 4, 1,5. Begitupun B sama, karena persentasenya sama. Sekarang kita lihat yang C. 20 dibagi 80 dikali 4, 1. Ya kan? Nah, minus ini kita alokasikan ke 3 orang ini. 3 anggota sekutu. Nah, kemudian seimbangkan, minusnya dialokasikan dan ini dikurangkan menjadi totalnya adalah 70, 52, 17, dan 0. Nah, ingat ya, di sini masih ada unsur hutang, yaitu hutang ke B. Maka hutang ke B ini harus diselesaikan dulu. Jadi di sini pembayaran kepada hak anggota itu 70,5 ke A, kemudian 28,5 ke B, dan ini ke C. Nah, angka ini tarik ke atas. Ini adalah yang dibayar, modal yang dikembalikan ke anggota sekutu dengan uang yang ada. Nih, uang yang ada 140 itu akan dibayarkan hutang ke B, kemudian pengembalian modal ke A, ke B, dan ke C. Kita totalkan dulu ini. 140 kan? Nah, 0 kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Saldo masing-masing sekutu modalnya adalah 1,5, 1,5, dan minus 4. Itu kan? Nah, bagaimana caranya biar A, B, C ini sisanya itu bisa dibayarkan? Jadi di sini adalah tanggung atau beban si D untuk menyetorkan kembali uang sebesar 4. Karena kerugian itu harus ditanggung oleh seluruh anggota. Nah, ini kebetulan si D ini memang wajib untuk menutupi kerugian itu. Nah, berarti dia menyetorkan uang, kemudian dibagikan, ada uang masuk kan, nah kemudian dibagikan ke A, B, C. Nah, ini saldonya menjadi 0 semua, dan ini proses likuidasi selesai.